Yuni Aninda Murufiana, NPM 21010100085. Di sini saya akan menjelaskan materi ilmu nuzul Al-Quran yang mencakup 3 hal. Yang pertama, pengertian nuzul Al-Quran. Yang kedua, sejarah nuzul Al-Quran. Dan yang ketiga, Al-Quran sebagai wahyu. Pembahasan pertama, pengertian nuzul Al-Quran. Nuzul Al-Quran terdiri dari 2 kata, yaitu nuzul dan Al-Quran. Secara bahasa, nuzul berarti turun, sedangkan secara harfiah, nuzul berarti pengetahuan tentang wahyu Al-Quran. Nuzul ini juga memiliki 2 arti. Yang pertama, perubahan posisi dari atas ke bawah, seperti seseorang turun dari lantai 2 ke lantai 1. Dan yang kedua, perubahan keadaan sesuatu dari yang berkualitas menjadi yang kurang berkualitas. Contohnya, nilai ujian mahasiswa turun dari A menjadi B. Jika turun yang seperti ini yang dimaksud dengan nuzul Al-Quran, dan Al-Quran yang diyakini kalam Allah ialah qadim, maka berarti ia memiliki tempat. Akan tetapi, Ahlussunnah wal Jamaah tidak menerima, sebab bagi mereka Al-Quran itu qadim, justru tidak memiliki tempat, apalagi turun dalam makna kedua itu. Dan justru tidak mungkin keadaan kalam Allah yang qadim itu berubah, karena perubahan itu bertentangan dengan sifat qadimnya. Dan pengertian ini mendeskripsikan bahwa kalam Allah itu jisim. Ini jelas mustahil. Nah, salah satu ulama yaitu Az-Zarqani menolak kedua makna tersebut dari Al-Quran. Menurutnya, kedua makna tersebut tidak layak digunakan terhadap Al-Quran, baik dalam pengertian Allah menurunkan Al-Quran dari yang tempat tinggi kepada tempat yang rendah, atau dalam makna perubahan kualitas. Sebab hal ini membuat pengertian bahwa Al-Quran itu berasal dari suatu tempat, jisim, atau perubahan kualitas. Materi yang kedua, sejarah nuzul Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari yang terdiri dari 144 surat, 30 juz yang disusun oleh Allah melalui tauqifi tanpa menggunakan metode seperti kitab-kitab ilmiah. Adapun tahap-tahap penurunan Al-Quran yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW melalui 3 tahap, yaitu yang pertama penyampaian Al-Quran dari Allah kepada Lauh Mahfuz. Maksudnya, sebelum Al-Quran disampaikan kepada Rasulullah sebagai utusan Allah terhadap manusia, ia terlebih dahulu disampaikan kepada Lauh Mahfuz, yaitu suatu lembaran yang terpelihara di mana Al-Quran pertama kalinya ditulis pada lembaran tersebut. Tidak ada manusia yang tahu bagaimana cara penyampaian Al-Quran dari Allah ke Lauh Mahfuz, dan manusia tidak wajib mengetahuinya, tetapi wajib mempercayainya karena itulah yang Allah firmankan. Yang kedua, turunnya Al-Quran ke langit pertama dengan sekaligus. Di langit pertama itu, ia disimpan pada Bait Al-Izzah. Penurunan tahap kedua ini bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Qadar ayat 1, Ad-Dukhan ayat 33, dan Al-Baqarah ayat 185. Menurut Ibnu Abbas juga mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Az-Zarqani, Al-Quran diturunkan secara sekaligus ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Setelah itu diturunkan kepada Nabi secara berangsur-angsur selama 10 tahun. Yang ketiga, turunnya Al-Quran dari Bait Al-Izzah secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad melalui Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jibril
turunnya wahyu ke dalam hati Nabi, sehingga setiap wali wahyu itu disampaikan, beliau langsung menghafalnya. Selanjutnya, klasifikasi tahap penurunan Al-Quran ini didasarkan atas penyampaian Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad. Apabila klasifikasi tersebut berdasarkan atas periode penyampaian dakwah Islam dan penanaman serta pertumbuhan ajaran Islam, maka penurunan Al-Quran dapat dikelompokkan pada periode Mekah selama 13 tahun dan Madinah yang berlangsung kurang lebih 10 tahun. Hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur merupakan suatu metode yang berfaedah bagi kita untuk mengaplikasikan kedua proses tersebut yang harus dilalui. Sebab turunnya Al-Quran secara berangsur dan bersifat alami itu dapat meningkatkan mutu pendidikan bagi umat Islam untuk memperbaiki jiwa manusia, meluruskan perilakunya, dan membentuk kepribadian sebagaimana yang kita ketahui. Segala sesuatu yang Allah kehendaki itu mengandung unsur dan memiliki tujuan. Di antara hikmah atau tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW menerima kalam Allah dan menyampaikannya kepada ahlul hukum. Yang kedua, mukjizat bahwa Nabi menjawab dan mematahkan tantangan orang-orang kafir. Yang ketiga, memudahkan Nabi dalam menghafal lafaz Al-Quran karena mengingat Al-Quran bukan syair atau prosa tetapi kalam Allah yang sangat berbobot isi maknanya, sehingga hafalan dan kajian secara khusus. Yang keempat, memudahkan manusia pada saat itu dalam mengingat, mencatat, dan memahami Al-Quran. Yang kelima, memberikan kesempatan lebih baik bagi umat Islam untuk secara bertahap menjauh dari sikap mental negatif atau tradisi jahili. Yang keenam, menjawab pertanyaan masyarakat. Hal ini menjelaskan apa yang dibutuhkan masyarakat berdasarkan kondisi dan permasalahan yang mereka hadapi. Yang ketujuh, mengetahui ayat-ayat nasikh dan masih dalam Al-Quran. Yang kedelapan, berpengaruh besar terhadap misi Islam dan pemberitahuan umat. Selama periode Mekah, kitab suci yang berkaitan dengan tauhid dan keadilan diturunkan untuk pertama kalinya. Selanjutnya, hikmah turunnya Al-Quran secara bertahap. Yang secara langsung adalah peristiwa yang terjadi ketika ayat Al-Quran turun bisa dipahami dengan mudah, termasuk kondisi kultur, psikologi, sosialnya, sehingga dalam penetapan hukum pemerintah Allah dalam Al-Quran tersebut juga bisa dipahami dengan mudah. Baik, materi yang ketiga, Al-Quran sebagai wahyu. Al-wahyu adalah kata masdar, dia menunjuk pada dua pengertian dasar, yaitu tersembunyi dan cepat. Wahyu itu karena Al-Quran adalah sebuah informasi yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara tersembunyi dan cepat yang ditunjukkan kepada seseorang yang tertentu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan karena Al-Quran bukanlah ilham semata, karena Al-Quran itu berbeda dengan ilham. Ilham sendiri itu adalah intuisi yang berdasarkan naluri tanpa melibatkan pikiran, yang diyakini oleh jiwa yang mendorong untuk mengikuti apa yang diminta tanpa sadar dari mana datangnya hal tersebut. Hal itu serupa dengan perasaan lapar, haus, sedih, dan senang. Sebagai wahyu, Al-Quran memiliki banyak fungsi. Salah satunya sebagai sumber ilmu pengetahuan yang mengandung berbagai hal sarana, informasi, dan persyaratan ilmiah yang tinggi dalam hal ilmu pengetahuan. Selain itu, Al-Quran juga telah berisikan isyarat-isyarat pengetahuan yang perlu ditelah lebih jauh melalui akal manusia, dan dalam hal ini juga terdapat dua aliran. Aliran pertama, aliran idealisme, dan aliran kedua, realisme.
materi yang terakhir, konsep wahyu menurut Al-Quran. Wahyu adalah tanzil munazal, diturunkan langsung. Dalam artian apa yang diterima Nabi adalah murni sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara utuh, tidak terkandung di dalamnya penafsiran dan pengalihan oleh malaikat. Dari Allah sudah berbahasa Arab, bukan dialih bahasakan ke dalam bahasa Arab oleh Nabi. Oleh karenanya, teks Al-Quran walaupun bagaimanapun tidak akan sama dengan teks buatan penyair ataupun buatan jampi-jampi paranormal. Baik, sudah selesai penjelasan materi ilmu nuzul Al-Quran. Semoga bermanfaat bagi kalian. Bila ada kesalahan kata, entah itu dari perkataan ataupun dari ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.